Itu adalah reservoir sekaligus gas tekan yang di Jalan Soekarno-Hatta yang di Windu Herang. Bukan Windu Herang, apa itu? Ya Windu Herang ya, perempatan Windu Herang. Bahkan pos jaganya juga sudah selesai. Nah, reservoir itu kapasitas ukurannya 6x6 ya, cukup besar ya, dan itu bisa mensuplai air secara berkelanjutan dan stabil ke wilayah Panorama, perumahan Panorama, sehingga suplai yang ke Panorama yang sebelumnya itu dialirkan dari atas itu sudah tidak perlu lagi, itu bisa dialihkan ke RRS Cigintung dan juga ke sebagian di Cirendang, sehingga RRS Cigintung juga jadi selesai, sudah bisa disuplai air secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas harus kita akui ini masih berproses karena harus ada proses filtering, itu juga butuh sarana, itu berarti jangka kedua lah, jangka pendek kedua nanti di tahun ini atau tahun depan lah. Tapi potong dulu Pak sebelum jauh. Ya. Tapi masalah filtering tadi kan kalau pelanggan kan tidak bisa menunggu lama. Artinya kualitas air ini diharapkan tiap hari airnya jernih. Itu kira-kira solusi terdekatnya gimana? Solusi terdekatnya kita mau bikin tanggul-tanggul. Ya, tanggul-tanggul di sana di reservoirnya, karena itu juga bisa membantu. Jadi si cai itu langsung ngagoloko karena pompa. Jadi tapi ditahan dulu tanggul sehingga nanti yang limpasnya itu yang overflow-nya yang atas, sehingga yang bawahnya makan lumpurnya ke bawah. Nah, itu Pak. Itu saya kira. Jadi kita kemarin itu solusi yang jangka pendeknya Bali, nanti dibikin tanggul. Dengan cara seperti itu tuh setelah dicas ternyata lumayan bersih lah. Dan insya Allah seperti saya pelanggan Cigintung aman ya Pak ya? Ya insya Allah aman. Jadi secara saya tinggal kualitas saja sekarang. Karena kan saya tinggal di sana sejak 2009, memang kondisinya seperti itu. Jadi Maka tara protes emang gitu. Baru sekarang Cigintung terlayani penuh. Hari penuh mah dahulu ge penuh kan maksudnya teh kan masih kena aya caci, masih kena aya tanah, tapi mudah-mudahan tadi mudah-mudahan Pak seperti itu bisa teratasi lah. Nah, jadi yang reservoir Soekarno-Hatta ini jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau tuh. Panorama selesai. Terus yang RRS Cigintung juga terbantu, bahkan sebagian yang Cirendang juga. Panorama itu Alam Asri juga terbantu. Terus Pesona Mutiara, persoalan kebocoran di Babatan karena water hammer juga selesai, karena nggak ada lagi istilah air balik lagi, karena kan itu nanjak. Dulu itu waktu belum ada pompa, geus nanjak teu kuateun malik dan di titik terlemah itu, di pipa-pipa terlemah itu terjadi water hammer, tekanan tinggi. Akhirnya kan Babatan dulu paribasa bocor deh. Gak menjatuh karena lubang, salosin kali itu jatuh karena lubang yang sama, bocor deh. Selesai dengan ada ini, karena dengan adanya reservoir itu air ditampung di situ, sehingga tidak ada tekanan balik, air ditampung di sana, dari sana didorong oleh pompa. Pompanya kemarin kita lumayan kan karena kita berbagi dengan Panoramanya, investasi bersama lah. Jadi dari PDAM itu kita siapkan pompanya dan mereka bangunannya, dan ternyata alhamdulillah bisa mensuplai ke sana. Dan ketika musim hujan ini sebetulnya istilahnya switching, bisa bergilir. Kalau musim hujan kan dari atas ageng bisa diistirahatkan, karena dari atas juga cukup, dari atas bisa ke Panorama, bisa ke Cigintung. Nanti mungkin masuk kemarau baru yang dari sana nggak ada yang ke Panorama, semua buat yang Cigintung. Nah, Panoramanya dari sini. Jadi bisa pompa juga itu tidak beroperasi penuh 1 tahun gitu. Ya beroperasi terutama nanti di musim kemarau. Nah, sekarang tinggal mungkin yang harus kita selesaikan itu yang di wilayah kota sebelah timur sama selatan, Siliwangi, Siaga, Wirarangan gitu, termasuk mungkin beberapa yang ada di wilayah ini nih Bojong, perumahan Bojong, nah itu. Dan kita untuk yang menyelesaikan itu saat ini juga sudah selesai, cuman belum diuji coba ya, sudah selesai, yaitu instalasi jaringan distribusi yang bersumber dari Cijalatong, yang kemarin sumber air itu sudah kita kuasai, tapi tidak bisa kita beli karena yang punya tidak mau dibeli, jadi bentuk sewa. Tapi sumber airnya sekitar 10 liter per detik sudah bisa kita kuasai. Nah, instalasi jaringan transmisinya sudah selesai sepanjang 2 km dari Cipari ke Windu Herang, terus sampai ke itu tuh, ke dekat Tanjakan Tanjung Sari tuh. Nah, di situ Pramuka. Pramuka di situ. Aya pos baru. Nah, itu di situ. Nah, dan itu sudah di tapping, sudah pipanya sudah masuk ke yang jaringan lama, jadi sudah masuk ke jaringan lama itu. Maksudnya gini,
Jadi dia kan 2 in ya, 3 in masuk ke yang 3 in, nanti jadi ada suplai baru dari pipa Cijalatong ini ke pipa itu. Sehingga saluran yang lama, air yang lama itu bisa ditutup. Nanti bisa fokus ke wilayah yang lain. Nah, untuk yang wilayahnya diambil dari Cijalatong itu, yaitu siaga. Nanti siaga sebagian ke arah Siliwangi ya, itu bisa diatasi dari sana. Sehingga ada air yang tadinya dipecah, tidak harus dipecah karena sekarang sudah ada sumber. Nah itu, terus yang sedang lagi di depan mata, ini saya bicara yang sudah selesai dulu ya, yang sudah selesai, sudah jadi output itu, berarti Soekarno-Hatta, ya reservoir, terus instalasi jaringan transmisi distribusi Cijalatong, ya. Yang ketiga, ya kolam kedua di Cibangir. Ya. Jadi kalau istilah saya ada Cibangir 2.0, Cibangir 2, ada Cibangir 1, Cibangir 2. Cibangir 2 udah selesai juga itu. Jadi kita, itu mah benar-benar dibeli oleh kita. Nah, kita mengeluarkan biaya, ya ada sekitar 40 bata sudah kita beli, dan airnya itu luar biasa besar. Jadi kita bisa meningkatkan yang tadinya dari hanya 8 liter, dari situ sekarang sudah bisa sampai 10, bukan lebih dari 10, bahkan mungkin sampai 12-15 liter. Itulah mengapa sekarang ke Cigintung sama yang itu bisa teratasi karena tambahannya besar. Cuman soal itu saja, kita butuh tanggul-tanggul supaya dari kolam ke Cibangir 1, Cibangir 2 itu nanti yang masuk ke pompanya itu yang bersihnya, yang dari overflow tanggul itu. Sekarang kan nggak pakai tanggul, jadi letak-letak gitu. Apalagi kalau hujan, kok letak dari keluar. Makanya musim hujan jadi kiruh gitu. Cai loba tapi kiruh, ai usum halodo, cai herang tapi herang pisan jadi Nah kemarin juga di Cihaur biasanya bersih, beberapa hari kiruh. Ya itu karena itu. Nah, kebetulan kemarin di Jambar ada longsor. Nah, longsor kan luhur. Nah, kemarin teh dibersihan lah. Jadi saya juga problemnya kemarin yang biasa teh herang jadi Jambar itu kan biasa bersih. Ternyata kemarin ada longsor. Longsornya memang di tempat lain, tapi si lumpurnya itu kan masuk ke kita. Gitu. Udah lama itu Pak. Tapi tetap diatasi lah. Nah kemarin yang ramai di Ciawirangan berhenti karena ada kebocoran di jalur IPA Dharma yang di Haur Kuning sama yang di Cipondok itu betus. Betusnya kenapa? Karena kaget ke hujan, cai tiluhur ngeburudung, settingan di Kuningan, maksudnya settingan teh diletikan. Tidak koordinasi dulu mungkin karena di sana mungkin ada settingan yang dikecilin supaya mengalir ke tempat tertentu yang kurang air, tapi dampaknya air mungkin tertahan, akhirnya pipanya betus karolot pipa rapuh, akhirnya betus. Makanya kemarin 2 hari ya, saya kemarin udah kasih informasi beberapa teman yang sana ya 2 hari, tapi sekarang sudah mengalir nih, berarti sudah 24 jam sudah lancar lagi, kecuali sekarang di Pagundan airnya masih belum begitu ini karena maksimal butuh waktu ya, ketika dibuka dari atas itu kan butuh waktu lagi sampai 24 jam sampai mengalir, karena yang kemarin bocor itu jalurnya vital karena dia tidak hanya mengairi Sindang Agung Kuningan tapi juga mengairi Teluragung sama Garawangi. Tapi sudah kita sampaikan memang problemnya kalau musim hujan karena debit naik, pipanya agak rapuh gitu, itu problemnya pasti bocor. Jadi berhentinya bukan karena kurang air, karena perbaikan ditutup gitu. Makanya saya kemarin untuk memberikan pelayanan perbaikan yang lebih responsif, beberapa alat yang selama ini tergantung kepada pihak ketiga kita sudah beli sendiri. Misalnya alat-alat buat ngelas pipa kita sudah punya sendiri. Terus pegawai kitanya sudah disakolahkeun lah. Jadi ayeuna malah misalnya pipa potong kudu dipotongnya, disambungkeun. Pan amun kamari mah kudu nungguan. Eta pelabah pemborong teh keur ngagawean di Majalengka nungguan deui lah. Ayeuna mah teh jadi kita sudah bisa dikerjakan langsung ya. Saya kemarin beli mesin lasnya sekitar 80 juta. Waduh. Ya. Dan sekarang bisa ngelas sendiri dan anak-anaknya juga sudah dikhususin. Ya kamari guru nabe sina datang ke kantor, jadi ngabengkel di tukang gitu. Jadi sekarang mah kayaknya punya bengkel sendiri ya. Iya, jadi kayaknya menyompong itu kudu itu. Udah baik gitu. Jadi lamanya. Soalnya jangka panjang nih, Pak. Iya, soalnya kan pipa gitu mah. Jadi lamun misalnya bocor, tuh ujug-ujug ditambal gitu, kudu dipotong heula misalnya. Rusak lah bikin kita di ada alatnya. Jadi kita bisa rapat deui seperti sedia kala. Nah, itu kan butuh alat yang cukup. Saya 100 juta mah masih di bawah harga pompa. Semua lidah saya kita. Terus anak-anaknya kan kayak ahlina di salah satu rekanan saya disewa gitu.
2 minggu di sekolah kan, jadi kelas-kelas gitu kan. Akhirnya sudah pada bisa sekarang. Jadi sekarang mah kalau perbaikan cekasana ini mah bisa kelola digarap sendiri karena kita juga sudah bisa. Tapi ada rewardnya juga ya? Iya tentu, nanti kan jadi biaya perbaikannya yang tadinya di pihak ketiga sekarang mah bisa anak-anak. Tambah semangat ya? Iya, jadi sekarang mah jadi baru lagi kan biasanya kan nonton baik itu paling baru udah kurang bagian kasarnya tuh ngegali gitu ya. Sekarang mah udah terampil mereka juga bisa masang, bisa apa gitu. Jadi ada peningkatan SDM juga berarti? Iya. Si kapungkur di Cigintung aya Palili itu kan rada hese jalan minggu itu kan ke pensiun. Itu kan hese. Sekarang jadi perbaikan. Bahkan saya mah nanti kalau sudah memungkinkan mau beli mesin HDD. Jadi mesin yang ngebor pipa. Soalnya kan akhirnya pipa teh kan sifatnya open guard. Jadi kudu digali teh, jalan jadi diruksa. Nanti mah kan ada alatnya itu. Alatnya itu jadi lamun misalnya ku alat eta mah orang nyopongan di dia. Jadi jika antar reja bolong begitu teh. 300 meter. Di bawah berarti 300 meter bisa. Jadi kan tinggal diasup ke pipa teh gitu. Oh, berarti selama ini nunggu pakai alat itu teh. Iya. Bisa masuk gitu teh. Dikira perlu didorong-dorong. Jadi ada itunya, ada alatnya. Jadi namanya mesin HDD. Jadi apa ya, high density drilling, jadi ngebor. Jadi tapi ngebornya bukan ngebor vertikal, ngebor horizontal. Horizontal Jadi langsung misalnya dia just dicecapkeun ngaliangan. Kita tirinya teh langsung apa ya? ngaliangan kali 300 meter. Jadi selama 300 meter mah enggak ada perusakan di atas permukaan teh. Mungkin 300 meter kan bolongan deui. Jadi kita bolongna hanya bolong-bolong gitu. Kan selama ini nggak bongkar gitu biaya operasional lebih aus karena harus ngarapin di aspal sama. Iya, akhirnya kan bongkar di gali jalan. Iya. Nah, saya udah tanya terhambat. Memang mahal mesin teh sambil ya. Waduh. Terus Pak resikona kan urang gaduh alat itu kan boga eta. Urang jong gitu kena. Bisa dikredit dulu, Pak. Ya, dikredit ada bunganya juga kali. Intinya mah mungkin nungguan aya nu mere lah. Orang usahakeun aya bantuan gitu, aya hibah gitu. Jadi mesin itu teh yang punya juga terbatas di urang ya paling ya. Beberapa ini karena kan mahal. Maintenance kan itu si berlian ge 200 jutaan eta kan ku berlian eta teh kayak mojosna teh ngeborna teh nya. Iya. Nah, jadi satu saat mah yang mudah-mudahan geus kayak ya mah geus boga eta mah nya urang geus mau ngeganggu saja gitu. Paling-paling kudu boga mapping galiana kan galian rupa-rupa doang teh galian Telkom segala macam tabrakan gitu. Ulah tabrakan. Bahkan ke depan mah lamun misalnya di satu juga buat mah mau pakai teknologi ducting. Jadi ducting teh maksudnya kabeh aya dina sapipa. Kota-kota besar siga Bandung terus ngagunakeun depannya. Tapi itu harus ada regulasi. Pak Bupatina mercayakeunna rek asaha ya, kalau misalnya ke PDAM saya sanggup gitu. Jadi nanti perbuknya bahwa yang ngelola ducting itu nanti PDAM. Jadi semua yang menggunakan jasa antarja di bawah tanah gitu tidak boleh masing-masing, harus dikelola oleh satu pihak. Ya, termasuk TV kabel di daerah nanti mereka bayar sewa. Nah, yang nyiapin sarananya kita nanti nggak apa-apa, nanti kita cari uang. Tower bersama gitu. Kita cari uang. Kita uji coba aja, jangan dulu semua Kuningan misalnya jalur-jalur protokol. Jadi nanti kabel Telkom harus TV kabel. Jadi nanti ada pipa besarnya, nah di pipa besar ada pipa kecil. Pipa kecilnya temberan pipa PDAM, pipa Telkom gitu. Kapungkur Kuningan kantor sih di Sekominfo kantor kerjaan Pak Yusuf dibahas masalah itu, tapi memang ti aya can aya realisasinya. Nah, kalau kita kan memang kaliannya kan memang gula gali. Ya kalau ke Inkom kan enggak ada orangnya suka gula gali. Di orang kan tukang gali. Kalau kita mah sanggup gitu, pasti sanggup. Nanti karena tugasnya kan pekerjaannya sebangun dengan pekerjaan kita sebagai PDAM gitu. Dan itu kan besar pendapatannya. Karena memang kita punya jalur khusus dalam artinya apa? Itu lebih mudah kan. User juga lebih senang nyewa karena putus sekali. Akhirnya memunyian sorangan makan pemeliharaan. Terus. So akhirnya kan pemeliharaan can tiang listrikna, tiang kabelna mahal. Jadi lah menyewa mah 1 meter 1 juta misalnya. Iya. Bisa menguntungkan gitu. Nanti tinggal PAD segala macam. Mungkin ya kalau sudah punya harus teknologi ducting kita harus punya mesin itu, harus punya mesin yang tadi itu. Terus di luhur ge moal semerawut ya, Pak. Mau aya rapi lah. Mau aya popoean gantar teu paranggu di luhur gitu. Layangan ti kait segala macam. Di kota-kota besar memang nggunakeun siga kitu, Pak. Tidak membahayakan. Ya itu mah jangka
jangka panjang lah ya. Saya beresin dulu yang existing aja. Nah, insya Allah yang existing ini yang tahun ini itu selesai, Cijalatong selesai. Nah nanti 2024 itu Cilelei mau kita garap juga. Cilelei ini sudah ada sumber air baru di Cilelei. Nah, itu cukup besar. Itu dari situ dari daerah Cikulutuk ya, Cilukutuk. Nah minggu ini sudah mau kita sambungkan pipa air bakunya ke reservoir kita di Citiis. Nah, jadi walaupun jaringan ke rumahnya belum, tapi minimal saya amankan dulu airnya. Nah, amankan dulu airnya masuk ke reservoir kita. Jadi buat nambah air terutama mungkin nanti yang ke jalur Cigadung, Gibung, Cigadung. Nah, itu jadi nanti itu ada Cilelei. Tapi itu baru mau digarap yang Cilelei. Sama kalau yang satu lagi yang di Singkup di Japara. Itu kita nanti membangun jaringan 1,5 km nambah air dari Cibulan itu untuk suplai ke Luragung dan Ciawi. Karena Ciawi juga kerepotan. Nah itu mah yang garapan yang terdekat 2024. Jadi 2024 itu mau dituntaskan lah. Gitu. Yang untuk kota mah ini tinggal nunggu uji coba aja nih yang Cijalatong. Saya targetkan uji cobanya minggu depan. Nanti T0 T1-nya. T0-nya maksudnya gini, tekanan debit air sebelum diuji coba berapa lagi di data dulu, nanti begitu dicoba diukur gitu kan ada perubahan apanya ya mudah-mudahan lah dengan cara seperti itu yang di kota itu beres. Walaupun ya harus diakui ya tetap saja kan belum maksimal ya karena persoalan jaringan yang umurnya udah tua tahun 79 itu juga harus diperbaiki pelan-pelan. Kemarin aja saya udah bikin orat-oret kalau memperbaiki jaringan ya meremajakan nih rejuvenasi ya permudaan jaringan pipa tuh terutama yang dari IPA Dharma, yang dari Cigadung sampai ke itu aja, dari Dharma sampai ke daerah Cigadung aja, itu butuh 15 miliar. Sementara laba bersih kita itu tiap tahun itu hanya 9 miliar, dan itu dibagi dua, sawareh karena PAD, sawareh karena investasi. Jadi harus nyari duit terus terang saja. Walaupun sekarang ya kita ada tekanan harus nambah PAD. Pertanyaannya sampai sekarang Pak Ukas sudah jadi direktur sudah bawa uang ke Kuningan berapa? Ya sebetulnya belum ya, baru mau akan gitu, baru mau akan karena ini ya saya nggak mau sampaikan dulu karena takutnya terlalu prematur ya. Betul. Jadi begitu nanti sudah ada ini pasti saya manggil teman-teman. Yang paling tahu pertama pasti teman-teman gitu. Begitu misalnya nanti saya bungkelekna gitunya. Ada kokosehan lagi keur kokosehan. Hilal udah ada ya. Ya gitulah kira-kira kokosehan. Hilal. Pak Ali laba tahun Sangkeran. Oh ya. Nah, yang Sangkeran itu sampai saat ini belum kita sentuh. Baru mau kita amankan dari sisi penguasaan, yaitu kita harapkan itu ya kan itu kita beli totalnya itu sampai 3,5 miliar ya semua satu kawasan itu karena nggak mau dibeli sumber airnya saja, pengen semua. Terus kita juga berpikir jangka panjang ya itu kan bisa jadi objek wisata, makanya kita sanggupi walaupun ya ini pembayarannya lagi nunggu ya kita ini supaya hilal ini cepat segera jadi bulan moncorong gitu lah. Bagus matanya. Bagus. Yang Sangkeran itu kan sebetulnya ada dua digabung, yang Cibanennya 428, yang Sangkerannya 200. Itu genep ratus, 2 titik. Sementara saat ini kita punya 600 itu dari 20 titik. Bayangkan 600 dari 20 titik ku2 eta geus eleh gitu. Eta mun dihijikeun jadi 1.200. Berarti 1.200 itu nambah sambungan. Sambungan kita kan sekarang 53.000. Iya. Dengan 600 kita 53.000. Logikanya kasarnya ya 2 kali lipat nanti. Kalau SR-nya 53.000, pendapatan kita 65 miliar. Kalau 100.000 ya mungkin pendapatan kita harusnya kan 100 miliar gitu. SR ini tahun ini nambah SR ini. Tahun ini ada nambah insyaallah. Karena ada impres yang spam air minum. Jadi kita nggak berani ambisius karena kan air bakunya kita masih terbatas. Saya takut melayani yang SR baru, yang lama terbengkalai. Nah, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya sekarang hanya memprioritaskan yang air bakunya masih ada idle capacity. Contoh Cilimus masih aya. Artinya masih ada air nganggur lah. Jadi lamun air dipakai kena SR anyar tidak akan mengoyang lama. Kayak puntennya Cigugur, Dharma udah jangan. Akhirnya kan tidak iya bagaimana ribu menambah SR. Walaupun ada itunya. Kan kalau permintaan mah ada karena kan penduduk terus bertambah. Industri juga. Itu yang Manggari itu yang apa pabrik apa tuh? Minta 500
minta 500.000 liter. Wow. Mereka udah bikin water tank gue biasa. Anu belah kiri. Minta mau beli ke kita. Ada demonya. Bisa aja kita penuhi, tapi eta kumaha. Oke, yang lainnya gimana? Untungnya kurang menang duit tapi rumah tangga cair. Kami yang baik. Saya nggak mau karena tugas kita memang yang pertama adalah melayani dulu masyarakat. Iya. Siap. Nah nanti kalau misalnya sang peran sudah kebeli, si badan yang 600 itu nggak apa-apa. Nanti separohnya ke sana, separohnya buat ke sana gitu. Karena kalau industri kan lumayan. Kalau industri itu tarifnya kan beda. Kalau rumah tangga kelas 1 kan karena sifatnya kita ini pelayanan publik itu kan yang 2.000 perak sampai 3.000. Tapi kalau industri kita nggak apa-apa minta 40.000 juga. Dan mereka juga bersedia bayar. Karena industrinya Pak. Industri beda pemakaian. Jadi memang harus ada balance gitu. Kita sebetulnya kemarin bisa aja Pak, enggak saya nggak mau, bilang aja ke mereka nanti tunggu Cibanen gitu. Karena saya lagi meresin untuk melayani dulu yang 53.000 itu sampai ke terab lah sebuah kucai gitu kan, tak karek orang PO Lab sampai ke aman gitu kan. Jadi Inggris aman, teh pergiliran, teh naon gitu. Baru kita bicara yang itu gitu. Pak Kanggo Pan tadi berbicara tahun ayeuna untung 9 miliar, labanya 9 miliar Pak. Kalau sebelumnya ada peningkatan atau gimana Pak? Ada, kita selalu naik. Alhamdulillah. Karena tahun kan 2022 pokoknya kita rata-rata naiknya itu sekitar 0,9 sampai 1%. 1%. Nah, jadi misalnya dulu awal itu kan cuman dulu tahun 80-an itu kan cuman laba itu 500 juta, terus naik ke 1 miliar. Sekarang ini sudah sampai ke 1,9. Laba bersih ya? Iya. Bukan laba bersih, PAD, sorry PAD. Ada KPAD sabar. Kalau tadi kan laba 8 miliar, terus KPAD sabar aja Bang? KPAD-nya berarti sekitar 1,9. Alhamdulillah ya. Berarti tahun kemarin 1,8. 1,8. Naik terus ya, Pak? 1,8. Sebelumnya 1,6. Naik terus. Sekarang 1,8. Sekarang saya 1,9. 2024? Bahkan 2024 saya dapat beban yang luar biasa. Harus 3 miliar. Aduh, itu mah hampir seberapa. Ya, tapi kita usahakan lah. Kalau berhasil alhamdulillah. Optimis minimal saja. Saya bilang ya saya usahakan. Makanya karena SR nggak nambah, kan pendapatan nggak begitu nambah, maka upayanya supaya bisa itu saya dari pemangkasan biaya. Ya, jadi biaya-biaya nanti sedang saya seleksi lah. Ya salah satunya tadi kan si bagian dari si pelatihan mesin-mesin itu kan kita kayak misalnya sistem jadi kelola ke pihak ketiga, sistem pengerjaan kegiatan gitu. Ya sebisa mungkin sekarang mah kalau yang bisa swakelola kan lebih efisien. Kalau pihak ketiga kan setidaknya ada macam pajak segala macam lah. Insya Allah Pak 3 miliar tercapai Pak. Saya mudah-mudahan. Sama kan 1,9 ke 3 miliar kan lumayan 1,1 kan peningkatannya. Iya, 1,1. Nah, itu kan luar biasa, besar sekali gitu. Tapi dengan melihat kondisi kan tidak masang SR plus baru. Mungkin saya juga sudah mengantisipasi mudah-mudahan ada beberapa kegiatan penambahan income yang tahun ini terrealisasi. Contoh misalnya dengan Indramayu. Dengan Indramayu kan kita targetkan mulai Maret itu sudah deal, sudah ngocor berarti Argo sudah jalan, income sudah masuk. Nah itu kan bisa nambah, bisa kita gunakan untuk itu. Juga kayak untuk SDM ya. Sekarang kan tahun ini saya udah berlakukan moratorium. Tidak ada lagi perekrutan secara massal, tapi dengan pola tambal sulam. Nah, jadi zero growth lah. Jadi kalau alamiah hanya 100, ya dipertahankan 100, baru narik lagi kalau ada yang pensiun. Alamiah hanya banyak. Saya sudah sampaikan ke teman-teman dewan, teman-teman pihak lain yang terutama ya dulu kan sering memberikan amanah supaya bisa. Teman-teman penitipannya Pak. Nah, gitulah itu saya. Kalau dengan Cirebon Pak ada apa namanya Pak? Namanya. Dengan Cirebon, tahun ini kita merencanakan untuk membuka kerjasama penyediaan air curah baru dari 11 titik mata air yang ada di kawasan TNGC. Ya, kemarin sudah ada ketemu kita dengan pihak Cirebonnya. Jadi nanti sistemnya kita mungkin akan sistem BOT ya. Nanti kita menggandeng investor karena kan biayanya cukup besar. Debitnya ada 200 liter dan Cirebonnya sudah siap membayar karena mereka juga ada pelanggannya. Nah, tinggal cari investor yang punya duit yang mau bangun sarana di situ. Karena kemarin ada contohnya Indramayu itu bikin sarana jaringan distribusinya itu sampai 200 miliar. Ini kira-kira meureun separohna lah.
karena jaraknya dekat ini mah. Kalau yang Indramayu kan sampai 20 kilo, ini mah kan ke kabupaten. Ya harus investor. Nanti keuntungan buat investor gimana Pak? Nanti kan dari harga air itu mereka nerima. Oh iya. Jadi dikelola oleh investor. Iya, dikelola oleh. Balik tapi ada jangka waktunya biasanya 15 sampai 20 tahun. Jadi selama 15-20 dikelola oleh investor. Nah, tapi investor nggak berhak jual air, yang jual air kita. Nanti Cirebonnya bayar ke kita. Begitu sudah bayar ke kita, baru berhitung. Nah, yang investornya sakia, yang PDM-nya sakia. Retail. Ya kayak gitu. Nah, itu nanti 15 tahun, 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun mah punya kita semua. Sebetulnya kalau punya duit, mendingan oleh kita, karena itu nanti duit ke kita semua. Tapi kan duitnya 200 miliar lah. 200 miliar makan, akhirnya baik, boro-boro orang Pemdagi kan, akhirnya 200 miliar tengah hutang lain. Pak, tadi kan banyak program-program BPKH. Nah, untuk kepastian hukumnya sendiri kan, apakah kayak Disu punya pengacara, apa PDAM itu udah kerja sama PKS dengan lembaga resmi gitu? Ya. Betul, jadi kita karena kita bagaimanapun kan kuasi government itu kan separuh pemerintah lah. Karena kan kita BUMD, jadi kita juga memanfaatkan mekanisme network yang ada di lingkup pemerintah. Ya, kita menggunakan jasa pengacara negara dalam arti dan kita membangun kerjasama dengan Kejari. Jadi kita sudah termasuk nanti itu luas sekali ya, bisa pendampingan kegiatan, termasuk juga bisa proses litigasi yang berkaitan dengan penarikan itu. Nah ini udah mau jalan. Nanti dengan ini siapa Pak? Dengan Datun. Jadi kejaksaan ya. Pelaksanaan masih nyambung ya dengan urusan pemerintah. Ya. Bukan pihak ketiga ya. Bukan. Kalau ada yang nunggak atau perusahaannya nggak bayar Pak. Iya, saya kerjasama. Ya. Nah, ini saya udah terapkan. Jadi sekarang kemarin sudah sepakat mau memproses separuh tunggakan yang cukup spektakuler. Jadi kita sudah bilang tunggakan itu besar sebetulnya ya. Ada tunggakan lancar, tunggakan yang sifatnya ragu, ada istilah tunggakan ragu-ragu. Jadi mencapai ragu berapa Pak? Tagih tenggoa gitu. Mencapai kan. seberapa? Ya mungkin kemarin saja sampai sekitar 617 juta. Ya. Kan waktu dulu mah sebulan tuh bayar 3 bulan diputus Pak gitu. Ya masih gitu kita juga masih gitu. Cuman ini ada tunggakan-tunggakan yang tidak diselesaikan, kan diputus juga tetap tunggakan kudu bayar. Harus bayar atas. Nah itu kan ada yang belum bayar. Bahkan punten ada yang sampai 30 juta. Seorang? Jadi sekarang ada bukan Pak ya? Di belakang rumah sakit Juanda bukan. Kalau lokasi saya kurang tahu ya. Tapi kalau yang itu mah kelihatannya begitu saya ini bayar lunas itu mah. Pak kalau untuk Pak kalau tunggakan gitu kan genap ratus juta, apakah kita ada apakah tahun depan naik lagi bulan depan naik lagi, apakah ada penyelesaian gimana Pak di warning nanti supaya apakah tadi kerjasama dengan kan karena kemarin itu tidak ada mekanisme kerjasama, itu tumpul. Susah ya, apalagi misalnya kurang ada ketegasan dari kitanya karena ya, mungkin di belakang ada kaitan SM segala macam. Kenapa Pak pakai Datun? Kan Bapak juga ketua ininya Korpri. Ya karena secara institusi. Bapak masih masuk Korpri nggak? Masih. Kan Bapak ketuanya ya, juga. Betul. Bidang hukum ya. Karena secara institusional bukan secara personal ya, itu lebih dekatnya ke kerjasama dengan Kejari. Itu baik. Kalau secara personal sih enak saya gitu, saya juga ada ini, tapi kan kurang elok ya. Terus nanti setelah kerjasama ini apa yang diharapkan dengan tunggakan 600 juta Pak? Jadi gini, nanti tunggakan itu kita harapkan bisa masuk. Pengalaman dari beberapa teman di kabupaten lain efektif. Sebetulnya mereka nggak bayar bukan karena nggak punya duit, nggak mau bayar. Tidak ada penekanan berarti. Gitu, tidak ada penekanan. Akhirnya dengan pola ini, nah sekarang tadinya kan mau langsung gas nih, dengan proses dipanggil melalui surat kejaksaan, kan itu bisa. Tapi saya bilang bagaimana kalau kita shop dulu lah, shopnya dulu misalnya tagih dulu oleh kita, tapi dilampirkan di situ kerjasama kita dengan kejaksaan, bahwa kalau tidak diselesaikan nanti yang manggil adalah kejaksaan. Ternyata dengan cara seperti itu separuh sudah bayar. Alhamdulillah. Nah nanti yang separuhnya ini kalau masih nggak mau bayar baru nanti dipanggil sama kejaksaan. Gak ada rencana pembuktian Pak? Aduh enggak, jangan lah. Besarnya. Teteh, Pak itu 600 juta teh berapa tahun Pak yang nunggak Pak? Maksudnya itu ada yang lama ya, cukup lama lah. Ada yang 10 tahun? Enggak sih, 10 tahun enggak, tapi lama itu. Karena itu hak kitanya Pak. Iya. Itu sebetulnya kalau mau bisa main-main pidana kita, tapi kita nggak mau, kita mau pakai restoratif justice aja lah. Kan sudah ada PKS dengan yang penting bayar. Pak, Kuningan dengan tingkat tunggakan 600 juta terbilang murah atau napi dibandingkan dengan yang kita lain? Ini yang paling murah.
Kita ini nggak pernah ada naik tarif. Yang lain sudah pada naik tarif. Ya. Yang lain pernah tunggakan miliaran, kita hanya genap 100 juta berarti. Ya, ya sekitar 1 miliar pernah 1 miliar. Bagir kene. Biaya pemasangan paling rendah, biaya rekening juga paling rendah. Dan kemarin sebetulnya sudah didorong-dorong sama Perpapsi yang belum naik tarif harus naik tarif sesuaikan dengan 5.000 denda mah Kang Ara. Saya nggak mau. Iya. Saya mau dengan batu tarif sekarang aja kan. Ada 10. Saya dikomplain terus. 5.000 orang masih. Naik di sana dulu itu mah. 10 2 bulan. Bang mana kan Penambahan untuk ini misalnya Urang matara telat, tapi tara menangkan dia. Kayak diberi rice cooker. 2 botol di PDAM Benar. untuk AMDK sebetulnya kita sudah siap sekarang, sudah punya patennya sudah ada, izinnya sudah ada, segala macam sudah ada. Tapi kita polanya sekarang kan maklun. Tapi saya belum launching itu karena apa? Saya mau pastikan dulu marketnya. Jadi saya mau pastikan kemarin itu sekarang sounding dulu ke Pemda kemana, nanti ada MOU. Kalau sudah ada produksi mah gampang, saya mau munculkan. Ada direktur punten eta berarti anu genap 100 juta itu kebanyakan pribadi, tidak ada seperti instansi atau napi pihak swasta. Instansi mah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau instansi mah kan dibayar oleh negara. Iya alhamdulillah. Bisi Mereka teh. juga nggak, kalau mau atau instansi mah kebanyakannya person-person. Kebanyakannya Sing ya, diberitakeun biasa yang berkaitan dengan persoalan sosial mungkin ya mau punya backing lah. Eta ambil nomorana itu. Dan dari kantor mungkin dulu agak Sampai ke 30 saya juta sekarang gitu. Saya enggak, pokoknya ngeunah market saya tetap beri kebijakan, tapi kebijakannya bukan nggak bayar, kebijakannya dari waktu. Diangsurnya Pak. Ya, silakan cabutnya gitu. Kalau nggak bayar jangan, karena malah perda. Bukan hanya iya ya Pak, karena tadi secara agama ketika sesuatu yang sudah digunakan kurang tembayan kan dolim oge ya Pak. Betul. Ya tuh teu isin we. Pak MDK Pak. Ya MDK itu saya lagi Buatkan dengan SK Bupati. nah saya itu maksudnya mau pastikan dulu marketnya pasar. Sudah jelas Pak, kalau kota saya mah nalala lagi jelas masuk ke tiap rumah sakit Pak. Aziza dulu. Aziza. Itu kan harus ada hitam di atas putih lah. Takutnya ini kan ngejual ke Pemda juga udah pada ini kan, udah pada jenuh, di situ sudah banyak yang masukin. Galonan masuk itu masuk. Tapi kalau saya masih lebih cenderung pengennya saya nanti itu bikin pabrik es kristal. Kalau pabrik es kristal mah nggak usah nyari pasar kayak AMDK, jual aja ke pasar. Iya. Tinggal bawa gerobak gitu. Tadi itu dijual pasti payu. Saya suka kadang-kadang sedih lihat di Cijoho teh kadang-kadang diamparkeun di sisi jalan teh geuleuh baheula mah ayeuna mah ada lumayan bentukna kristal, waktu dulu mah kan gelontongan Pak. Saya termasuk yang kalau nanti yang saya tadi bilang ke Ali dapat duit ya, mau bikin itu, langsung mau bikin, nanti mau launching itu mah. Jadi launching es kristal PDAM Kuningan gitu. Ada yang lain Pak nyoba? Maksudnya ada di Kulon Progo sudah. Besar itu. Per bulan tuh keuntungannya mereka, keuntungan kotornya sampai 90 juta. Iya tuh mantap. Memang karena orang kan air minum bisa langsung diminum terus langsung dikeset, prosesnya tidak begitu panjang nih Pak. Tidak perlu promosi aneh-aneh, tinggal informasi 3 hari bisa gratis ngambil, pada ngambil kan, nanti hari keempat mengantri beli gitu. Iya. Tukang es. Orang bahan baku punya nih Pak. Atau cai kan dia urang. Orang Cirebon Kuningan kan dipasok ke Cirebon Pak. Saya mungkin justru mau nanti karena itu bikin pabriknya nggak terlalu butuh lahan luas. Segede ini juga bisa, di belakang bisa. Itu cuman modalnya cuma 1,2 miliar. Sudah bisa dengan mesin dengan apa gitu. Sudah bisa. Udah untungnya 90 juta. Saya mau nanya, ini yang jangka pendek ini memang mesti kita. Oh iya. Pareman. Atas.